Semoga Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua baru saja telah bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan kultum atau kuliah subuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang dimana bulan suci Ramadan haruslah kita isi dengan sebuah kebaikan-kebaikan. Bulan suci Ramadan haruslah menjadi benar-benar tarbiyah pendidikan untuk kita semuanya. Yang dimana harapan besar setelah daripada bulan suci Ramadan nanti meninggalkan kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa terus semangat ibadahnya seperti halnya di bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat para sahabat-sahabat dulu, ketika mereka senantiasa akan meninggalkan bulan suci Ramadan, teramat-amat sedih, teramat-amat sangat sedih sekali, dikarenakan mereka tidak mau berpisah dengan bulan suci Ramadan. Dan harapan setiap muslim adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka Pak, Bu, mohon maaf, yuk sama-sama kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, karena belum ada jaminan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang tahun yang akan datang. Ada orang yang senantiasa ingin melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, tapi Allah takdirkan sakit, Allah takdirkan berbaring di rumah sakit, tidak seperti kita yang saat ini sehat. Namun bahasa Sunda macam ringkas gitu. Maka yuk manfaatkan daripada sehatnya kita untuk berbuat sebuah kebaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali julukan. Di antara julukan-julukannya adalah Ramadan diberi julukan Sahrul Quran. Apa itu Sahrul Quran? Bulannya Al-Quran. Kenapa dikatakan bulan Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka amalan yang paling utama daripada amalan-amalan yang lain, salah satunya adalah baca Quran. Pak, Bu, kalau kita buka kitab At-Tibyan bi Adabi wa Hamalatil Quran An-Nawawi Ad-Dimashqi, di situ dikatakan bahwasanya Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya itu Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada orang yang mau membacanya, mau mengamalkannya, mau mempelajarinya, dan mau menghafalnya. Minimal atau orang macam-macam Quran. Yang sudah bisa ajarkan yang belum bisa. Yang belum bisa harus mau belajar, mumpung masih hidup di dunia. Kamari ibu jalmi anu teu ngaji teh maot, anu teu ngaji maot, anu ngaji ge milu kuburkeun itu laku maot sadayana. Maka hal ini menjadi penting untuk kita mempelajari Al-Quran. Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, Munkar Nakir akan bertanya kepada kita, siapa imam kita? Apa pedoman hidup kita? Mau jawab apa? Al-Quran. Nanti kata Quran, mohon maaf malaikat, ini orang ngaku-ngaku doang, lebih banyaknya buka WhatsApp daripada mushaf. Betul seperti itu Quran, betul. Jebret mayung teu. Na'udzubillah ini. Bu, Pak, minimal istiqomah meskipun sedikit. Rasul dan Allah senantiasa lebih cinta kepada orang yang kontinu istiqomah meskipun sedikit-sedikit. Ibu-ibu ketika sebelum
Sadaqallahul Adzim. Boleh nggak Bapak? Boleh jawabannya. Setelah beres sholat subuh, tadarus lagi yang tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aduh, suamiku akan segera bekerja. Shadaqallahul. Boleh tidak? Boleh, asalkan istiqomah, Pak. Daripada kita sekarang baca satu juz, satu Quran, setelah tamat simpan lagi Quran di atas lemari. Katanya kita cinta Quran, tapi cuma dibaca satu kali hatam. Tidak seperti itu. Syukur-syukur bisa mengamalkannya. Sekarang orang-orang yang terjerat banyak hutang, punten, pinjol, apalagi di bank dan lain sebagainya, banyak jemaah yang mengeluh, Kang Dai, tolongan saya Kang Dai. Saya nolongan naon seperti saya aduakeun gitu Pak. Oh, ternyata agama sudah membentuk dan juga merumuskan pedoman kehidupan kebahagiaan. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Ternyata Allah sudah memberitahu kepada kita jangan riba. Ya Allah ya Rabb. Yang sekarang es cendol tadi di kalapakan, gundal gendol ulun bapaan, hamil duluan, awalnya dari mana? Zina. Padahal agama sudah mewanti-wanti, wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina, jangan didekati saja tidak boleh. Didekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Agama sudah memberikan rambu-rambu petunjuk kepada kita. Ingin bahagia, baca Quran. Masya Allah. Yang sudah bisa ajarkan, yang belum bisa. Bukankah kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Siapa orang yang sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mau baca Quran dan mau mengamalkannya. Yang masih terbata-bata, jangan pesimis. Masih dalam kitab yang sama, At-Tibyan fi Adabi wa Hamalatil Quran. Orang yang bacaannya sakun, terbata-bata, tersedak-sedak, itu jangan pesimis. Itu pahalanya ajroni, diberikan dua. Satu membacanya, kedua belajarnya. Yang mahir gimana Kang Dai? Yang mahir ma'asyafarati minal yarabbar, akan masuk nanti kepada surga dengan malaikat yang mulia. Gitu. Lalu apalagi singkat-singkat saja ya. Yang kedua, julukan untuk Ramadan adalah Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Kalau kita lihat di jalanan, berbondong-bondong setiap kelompok, berbondong-bondong setiap organisasi, instansi dan lain sebagainya, memberikan takjil gratis, iftar gratis. Betapa kebahagiaan itu terlihat. Namun ini bapak-bapak mungkin agak kurang bahagia ya Pak, termasuk saya, karena Persib semalam ini kalah Pak. Jadi agak cemberut gitu Pak, tapi nggak apa-apa, mungkin itu rahmat juga dari Allah. Menjadi bahan evaluasi. Luis Milla kemarin sudah teleponan sama saya, memang harus dievaluasi seperti itu Pak. Ya Allah ya Rabb, Syahrul Rahmah, kasih saya. Lalu apa lagi? Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Banyak-banyak kita ampun kepada Allah dan ingin bahagia, istighfar banyakin. Nabi aja udah punya jaminan masuk surga, istighfar 100 kali minimal satu hari. Kita ingin masuk surga, istighfar sampai 100 kali gak mampu. Banyak yang diem gini, banyak nyampe ya banyak. Alhamdulillah, ini belum dapat jaminan masuk surga, tapi istighfar kagak mau, gak mau gitu. Gimana Allah mau masukkan kita ke surga? Mudah-mudahan dari hal-hal manapun Allah ridha, sehingga Allah memberikan surganya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyakin istighfar. Insya kata Allah kan, kuliah ibadiyalladzina asrafu, hei hamba-hambaku yang banyak dosa. Ini kayaknya ke kita banget nih Bani Allah tuh. Kita banyak dosa. Ibu-ibu banyak dosa, bapak-bapak banyak dosa, yang ceramah banyak dosa. Kita nggak luput dari kesalahan dan dosa. Setuju? Kadang lisan kita berbicara sesuatu yang tak pantas, berbohong, teama dan lain sebagainya. Pandangan kita terkadang melihat sesuatu yang tak pantas kita pandang. Tangan kita mengambil sebuah hak yang bukan hak kita. Kaki kita melangkahkan kaki kepada arah kemaksiatan.
terutama Pak Bu lisan nih. Ibu-ibu jangan bohong, bapak-bapak jangan bohong. Ibu-ibu lagi nyuci pakaian bapak, nemu uang 200.000. Gimana itu ibu-ibu ngomongnya? Asik buruhnya gitu. Ketika bapak nanya, mama ada di nasabu bapak teh aya duit 200.000 teuing maneh mah himperan gitu. Dosa itu Bu. Atau bapak-bapak ketika pas sedang Idul Fitri saling nangis kan. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Ibunya, bapak maafin mama. Kenapa mama? Mama banyak salah kepada bapak. Tidak, bapak yang banyak salah ke mama. Enggak Pak mama, emang kenapa mama? Suka ngambilin uang di dompet mau. Bapak lebih beda ke bapak. Dosa. Tapi kata bapaknya, tenang mah, dosa itu tetap besar kayak bapak. Enggak Pak, bapak yang lebih besar. Emang kenapa Pak? Nggak 10 bulan bapak teh kawin deui. Ternyata ada yang disembunyikan oleh si bapak. Tidak jujur Pak, Bu. Mohon maaf, lisan ini kadang suka berbohong, suka berkata yang tidak baik. Sekarang mohon maaf, lisan kita sudah banyak diwakili ya Bu. Pak, sama apa? Gadget, sama media sosial, status. Ada akhirnya merasa ada lah benda, ya status. Dan kulsum ya tidak kuatkan, ya status tidak OTW kulsum. Zaman akhirnya kita makan enak, foto, jepret, lihat. Nggak pernah kalau mikirkan bagaimana tetangga kita yang melihat yang barangkali dia ingin makan enak seperti kita tapi tidak bisa. Ya Allah, zaman sekarang media sosial sudah mewakili segalanya. Ada yang jatuh, ada yang kecelakaan, bukan segera ditolong tapi divideokan dulu. Aduh, lihat tuh tangannya udah putus, lihat tuh, aduh, kepalanya sebentar lagi ini mau pisah. Padahal apa salahnya kita segera hubungi orang-orang yang memang profesional terhadap hal ini. Ya Allah, jadi banyak sekali ya. Pertama, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Maghfirah. Ini yang terakhir. Ya, ini adalah Syahrul Tarbiyah kita di terakhir, yakni bulan pendidikan. Kita dididik banyak sama Ramadan. Sabar kita dididik, apalagi menahan hawa nafsu, menahan lapar, merasakan bagaimana rasa daripada saudara-saudara kita di luar sana. Sabar khususnya ini kalau kata Imam Hasan Al-Basri, sabar itu ada 4. Salah satunya adalah sabru ala ibadah, sabar ketika dalam ibadah. Lagi tarawih, sabar Pak Bu, ya. Imamnya lama, sabar Pak Bu. Kalau di sini sukanya imamnya yang cepat atau yang lambat? Jujur ya atau bulah sok ya Indonesia yang cepat cara kita. Sabar di ujung murungnya di abdi gitu, sehingga nama awal nanti dia gitu. Ya Allah, kalau ada imamnya lama itu ibu-ibu datang ke rumah saya, karena ini ustaz eta di mana? Tolong dipakai deui blacklist. Aja begitu ya. Tapi mohon maaf Pak, bukan masalah dengan cepat atau lambatnya, tapi tartilnya, pasifnya. Betul. Ada yang di TV itu 23 rakaat, 7 menit, 10 menit puasa dan katanya Allahu Akbar. Ya minimal baca ini sedikit mungkin ya. Boleh kita membaca Quran di satu nafas ini boleh, asalkan pas. Dan mau dimasuk, mau berhenti. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Boleh tebak macam gitu? Boleh. Anu teu boleh, atau hayang satu nafas tapi teu dimasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Saya alhamdulillah dari kecil saya selalu ikut lomba-lomba. Salah satunya adalah MTQ Pak, Musabaqah Tilawatil Quran. Apa itu MTQ? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dah. Ya Allah, kalau misalnya kita ada kesalahan itu namanya jari Pak. Pengurangan poinnya bisa sampai 30. Maka yang bacaannya, maka ini penting kita memilih imam. Saya ada nasihat kemarin baru dapat nasihat dari Abu Yaqi Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Munafi, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Seorang jalan lagi sing pinter-pinter pilih imam. Sebab
ibadah kita kepada Allah imam. Ya, ada yang bertanya kepada saya, tandai gimana kalau imamnya bacaannya tidak pas? Apakah saya harus makmum kaman tanah? Banyak pendapat tentunya. Tapi yang guru saya ajarkan adalah cukup niat sendiri saja dalam hati, tapi mengikuti gerakannya seperti imam, menghargai dan menghormati. Daripada kita bisa sholatnya kan tidak enak dilihatnya seperti itu. Nah ini mungkin menjadi bahan tarbiyah untuk kita, pembelajaran, bahan evaluasi, bahan untuk segala-galanya untuk 11 bulan yang akan datang setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari tausiah yang singkat ini ada guna sama manfaatnya, amin. Juga saya mengajak dan mengundang bagi para jemaah, insyaallah di majelis saya yang insyaallah ada di Masjid Besar Ujung Berung. Insyaallah ada pengajian Pekan Ramadan Akbar di Masjid Besar Ujung Berung tanggal 9 April. Tandai dari sekarang 9 minggu depan ya, minggu depan 9 April insyaallah dari jam 8 sampai beres hari Ahad. Insyaallah bersama Ustaz Kiai Haji Raden Muhammad Hariri pun lanjut, oke, sama AA Aldebaran ya. Insyaallah mudah-mudahan sadayana sehingga sangat rasakeun dongkap majelis-majelis ilmu. Insyaallah. Hampir 4 di tema ayat ucapan lepan kira-kira